Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim anak-anakku semuanya tampak sehat, semuanya sudah hadir ya. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa kabarnya? Coba Anton, apa kabarnya hari ini? Bu. Wah, luar biasa ya. Kemarin Ibu cek ulangannya waktu di genetika bagus banget ya. Yang lain juga lumayan ya. Masih ingat nggak anak-anak ya, kemarin waktu kita genetika itu kita ngebahas sel ya. Ada sel, di dalam sel ada apa? Coba ada yang masih ingat nggak? Ada organel-organelnya, Bu. Ada organel-organel. Ya, betul organel-organel. Di dalam organel yang mengatur semua metabolisme sel, namanya apa? Inti sel. Nukleus. Inti sel, nukleus. Di dalam nukleus ada apa? Ada kromosom. Ya, Bu. Ada kromosom. Iya Ada ya, ada DNA. kromosom, betul. Iya, di dalam kromosom ada DNA. Nah, kira-kira ada yang lebih kecil lagi nggak dari DNA menurut Dwi? Atom, Bu. Oh, ada atom. Waduh, itu pasti sudah belajar sebelumnya ya. Ya, luar biasa. Jadi udah ke-spill ya, hari ini materinya itu tentang atom, saudara-saudara ya. Jadi kalau ada yang pernah dengar kata-kata atom selain dari Dwi tadi, ada yang pernah dengar sebelumnya? Coba Thohir pernah dengar nggak atom apa? Ya, ingatnya Garuda, kacang atom. Ya, mirip-mirip kayak gitu ya. Mungkin yang membuat kacang atom memang terinspirasi dari teori atom ya. Nah, saudara-saudara, anak-anakku sayang ya. Jadi di sini Ibu sudah mempersiapkan media ajar ya. Bisa diklik ya, di chat ya. Ibu share di sini. Di sini ya. Nah, silahkan diklik. Ibu sambil share screen ya. Sebentar. Biasa ya, suka lupa ini bagaimana caranya. Sebentar. Tadi aku masuk kelas nggak ada. Kok susah ya? Sebentar, saudara-saudara ya. Nah, ini dia ya. Jeng-jeng, apakah sudah nampak? Sebentar. Sudah, Bu. Banyak sebentarnya ya, saudara-saudara ya. Jadi di sini kalian lihat. Nah, di sini materi yang akan kita pelajari. Materi yang akan kita pelajari itu hari ini adalah atom, ion, molekul, dan sifat zat. Begitu ya. Tujuan pembelajarannya coba dibacakan oleh Dida. Baik, Bu. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama mengidentifikasi sifat atom dan ion. Yang kedua, menjelaskan contoh pemanfaatan teori atom dalam kehidupan sehari-hari. Itu, Bu. Betul sekali ya. Semoga kita bisa mencapainya. Nah, di sini kayaknya yang paling baik ya membaca Al-Quran adalah Alwi. Coba Alwi silahkan dibaca yang ada di layar. Maaf Bu, gara-gara pakai peci ya Bu ya? Iya. Ya baik Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya coba dibaca, dibantu sama Syafa. Iya, Bu. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat
zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat. Nah, betul ya, ternyata tentang atom ini itu bisa juga kita konotasikan dengan ayat ini ya. Jadi di sini kan ada zarah ya. Coba sebesar apa zarah? Apakah sebesar kelereng gitu ya? Atau sebesar biji wijen? Nah, ternyata itu adalah hal yang sangat kecil gitu ya. Nah, yang tidak terlihat oleh mata. Nah, di sini yang akan kita bahas hari ini itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita langsung ya. Jadi di sini memerlukan bantuan gitu ya. Jadi manusia itu menciptakan alat-alatnya untuk mengetahui nih keberadaan atom ya. Nah, kalau kalian lihat di sini kalian tapi bukan susah dilihat, terus gimana cara kita mengetahuinya ya? Salah satu fenomena yang bisa kita lihat adalah dari kembang api. Kalian lihat di background ibu ya ada kembang api, wah warna-warni ya. Jadi di sini coba kita baca bersama-sama ada artikel tentang kenapa sih kembang api itu bisa berwarna-warni ya. Nah, jadi di sini silahkan bisa dibantu sama siapa yang belum ya? Sama Wahyu. Coba nih silahkan Wahyu meresum nih yang bagian yang pentingnya nih dari sini nih. Kira-kira menurut artikel ini kenapa ya si kembang api ini bisa berwarna-warni? Karena mengandung aluminium, Bu. Itu ada tadi ada warna. Kemudian ada mengandung kalsium juga. Mengandung natrium. Ada natrium. Nah, betul ya. Jadi di sini ternyata setiap unsur, masih ingat ya materi kelas 7 ada yang namanya unsur. Nah, unsur itu terdiri dari atom-atom. Nah, atom ini punya bagian-bagian lain lagi nih. Ada yang namanya proton, ada neutron, ada elektron. Nah, karena perbedaan jumlah elektronnya inilah yang menyebabkan unsur-unsur itu kalau misalnya dikasih energi itu warnanya akan berbeda-beda gitu ya. Nah, kalian bisa di scroll ya. Jadi kalian klik linknya. Kalau kalian scroll di sini kalian ada LKPD. Nah, kalian bisa langsung tulis di sini ya. Nah, silahkan ditulis namanya dan di sini kelasnya ya. Kita kelas 9A. Jadi di sini ada perdebatan nih antara keempat orang nih. Ada Ibu Cici nih, Bapak Cucu, ada Mbak Cece sama Caca gitu ya. Mereka berdebat tentang materi yang paling kecil. Iya, jadi mereka berdebat saudara-saudara ya. Jadi menurut si ibu ini ya, yang paling kecil itu adalah sel katanya ya. Terus kata si bapaknya, bukan, bagian terkecil itu adalah atom gitu ya. Terus kata si mbaknya, menurut aku mah elektron gitu ya. Nah, terus ada kata Bu Hajah, bukannya ion katanya ya. Nah, kalian bisa ikut memperpanas perdebatannya dengan cara mengetik nih. Silahkan kalian ketik pendapat kalian ya. Boleh pro atau kontra dengan si ibu atau bapak yang di sini. Silahkan ibu kasih waktu 5 menit ya. Jangan deh 3 menit aja. Ibu kasih waktu 3 menit ya saudara-saudara. Nanti siap-siap yang namanya Ibu panggil akan harus menjawab ya. Maaf Ibu, izin ke toilet ya Bu. Iya, boleh. Bawa ember ya. Iya.
Ini namanya Ibu Cici, ini Bapak Cucu. Ya, ini Mbak Cece, kalau ini Hajah Caca. Ketik di situnya ya. Tenang aja, kalau misalnya masih belum tepat pendapatnya, nggak apa-apa, nggak akan Ibu kasih hukuman ya. Nanti yang betul akan Ibu kasih hadiah ya. Sip. Ya. Sedikit lagi. Ada yang udah? Kayaknya Alwi selalu siap nih, udah ya? Sudah, tapi belum ditulis. Oh, nanti ditulis ya. Nanti ingat jawabannya ya. Coba menurut Alwi dulu nih. Menurut Alwi, kata si Ibu siapa ini teh? Ibu Cici. Ibu Cici betul nggak nih pernyataannya? Ya, yang betul Bu Cici. Menurut Alwi betul ya, Ibu tulis ya. Menurut Alwi setuju. Kata Ibu Cici. Oke. Lalu untuk Bapak Cucu, coba menurut Umi, gimana menurut Umi Bapak Cucu? Pernyataannya betul tidak ya? Iya Bu, saya setujunya dengan Bapak Cucu di antara yang lainnya Bu. Oh, Umi setuju kata Pak Cucu. Ya, Wah, kalian juga sudah berbeda pendapatnya, saudara-saudara. Nah, kita lihat ya, kalau Mbak Cece nih, kalau menurut menurut Dida gimana nih pendapatnya Mbak Cece, benar nggak ya? Tidak, Bu. Saya maunya Pak Cucu aja. Setuju dengan Pak Cucu ya, Ibu catat dulu. Oke. Lalu kalau menurut Anton, oh Anton lagi ke WC ya. Tohir ada Tohir? Halo, Tohir kemana? Atau ada yang lain? Kira-kira. Oh boleh, Tohir silahkan jawab. Tohir setuju nggak kata si Hajah Caca nih? Dia seorang hajah. Saya setujunya. Tohir setuju apa tidak? Kok menghilang? Oh, tenang. Tidak. Tohir tidak setuju. Setuju Pak Cucu. Oke, kita save dulu ya pernyataan kalian. Nanti kita buktikan siapakah yang betul ya. Nah, next di sini Ibu punya gambar nih. Ada gambar apa nih? Ada gambar daun ya. Jadi anggap kita itu adalah Avenger ya, punya mata super. Kita bisa ngelihat nih dari daun. Kalau kita lihat dengan lebih dalam lagi, ternyata di dalamnya ada jaringan ya, ada jaringan palisade. Coba ada yang masih ingat jaringan palisade? Iya, nanti kita bahas lagi. Ada jaringan palisade, ada jaringan daun. Di dalam jaringan daun ada lagi bagiannya. Apa nih? Kok jaringan daun sih? Jaringan epidermis. Nah, di dalam jaringan palisade ada sel-sel daun. Nah, di dalam sel daun ada yang hijau-hijau. Ini adalah kloroplas. Bu, jaringan palisade itu jaringan siang ya, Bu ya? Iya, betul. Ya, bagus, masih ingat fungsinya? Masih. Fungsinya ada Bapak tesis, Bu. Karena iya, pintar sekali Ayu ya. Nah, ternyata jaringan palisade itu terdiri dari sel-sel yang lebih kecil lagi ya, sel-sel daun. Sel-sel daun ada lagi bagian-bagiannya nih yang hijau-hijau namanya kloroplas ya. Kloroplas itu yang bentuknya kayak, kalau Ibu mah kayak koin, tumpukan koin gitu ya. Ternyata
ada lagi mata yang lebih super lagi di dalam kloroplas, ternyata ada bagiannya lagi nih, ada yang namanya molekul klorofil nih ya, molekul klorofil. Ini tuh kayak gede banget karena udah diperbesar jutaan kali. Sebenarnya dianya kecil banget nggak kelihatan ya. Nah, lihat nih di dalam molekul klorofil nih, menurut menurut Dwi di dalam molekul klorofil ada bagian yang lebih kecil lagi tidak ya? Itu Bu, atom karbon ya Bu, itu tulisannya. Oh iya betul, ada atom karbon dan atom magnesium ya. Jadi ini tuh adalah gambar dari satu daun ternyata punya bagian-bagian yang banyak ya. Nah sekarang tugas kalian, coba kalian tuliskan nih dari bagian terbesar hingga bagian terkecil ya. Cuman di sini Ibu kelebihan, Ibu mau nulis kata finish di sini ya. Jadi ada 6 bagian, silahkan kalian tuliskan di tabel ini ya. Lalu setelah itu kalian tulis nih, jadi bagian terkecil dari daun itu apa? Nah di sini dan tuliskan alasannya. Oke, kalian bisa menuliskannya dalam waktu 2 menit? Tuh. Insya Allah Bu. Oh ya, semangat ayo. Nah, jadi di sini setelah kita mengidentifikasi ini, nanti kita bisa tahu nih bagian-bagian dari atom itu ada apa saja gitu ya. Nah, nanti kita bisa tahu kalau atom tuh yang kayak gini. Nah, kalau yang sebelah yang klorofil itu namanya apa? Oh, bukan atom, tapi molekul ya. Silakan kalian tuliskan di sini ya. Nah, karena Anton yang paling fokus ya, silahkan nomor 1 ditulisnya apa nih? Apa Bu itu Bu? Atom ya Bu, atom karbon. Salah. Apa ya, Bu? Coba. Kita perhatikan, urutkan bagian terbesar hingga terkecil. Yang terbesar berarti yang mana nih? Daun Bu, maaf Bu. Pintar sekali ya. Iya, nggak apa-apa Anton. Nomor 2 sekalian lagi aja Anton lagi. Berarti setelah daun, bagian yang lebih kecilnya apa nih? Jaringan. Oh iya. Tapi ada 2 jaringannya. Iya, jaringan. Palisade epidermis Bu. Iya ya. Karena mereka sesama jaringan, mereka sejajar aja gitu ya. Kalau yang ketiga nih apa nih? Coba. Kita lihat. Ayo yang bersemangat ya. Kalau jaringan terdiri dari bagian yang lebih kecil lagi namanya apa? Jaringan apa yang paling kecil Bu? Kan tadi daun terdiri dari jaringan nih. Ada jaringan itu palisade. kloroplas. Sebelum itu jadi kloroplas ada bagian yang lebih besarnya apa? Sel. Apa coba? Bu, sel. Bu. Oh betul sekali, sel daun. Iya betul. Ibu mau nanya dong, emang kloroplas itu ya, bukan termasuk ke dalam sel ya Bu? Maksudnya apa sih? Kloroplas itu sebenarnya organel sel ya. Jadi bagian dari bagian organ-organ selnya itu. Saudara-saudara, karena di sini terjadi sesuatu ya, laptop saya nge-lag, gimana dong ya? Apakah suara saya masih terdengar? Masih Bu. Masih Bu. Ya, silahkan. Kalian kerjakan dulu ya. Ibu mau restart dulu laptopnya ya. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ya. Kita akan lanjutkan ya, saudara-saudara, tadi tentang tadi kita sudah membahas ya tentang LK kegiatan 1 ya di LKPD-nya. Sebentar saya share dulu. Ada pertanyaan dari yang tadi kegiatan kita? Apakah sudah muncul? Belum, sebentar ya. Apa sudah kan? Belum ya? Belum. Sebentar, saya ulangi lagi ya. Jadi, sebentar ya. Kok nggak bisa share screen ya? Proses, Bu. Oke. Aduh. Sebentar kayaknya. Ada yang kesulitan tadi tidak? Apakah ada yang kesulitan? Nah, kita lanjutkan ya. Apakah sudah muncul? Ya, Bu, sudah. Udah, Bu. Sudah, Bu, sudah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan ya tadi diskusi kita ya. Nah, coba ini dianya lagi mikir gitu ya. Kalau berpikir suka rada berat. Nah, oke. Semuanya sudah kirim finish? Nanti kalau sudah klik finishnya ya untuk dinilai. Nah, lalu di sini kalian bisa melihat ya ada bahan ajar di sini sama ada PowerPoint. Nanti kalian bisa baca-baca di sini langsung. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengisi LKPD di kegiatan 2 ya. Nah, ini ada kegiatan 2. Silahkan kalian diskusikan dalam kelompok ya. Silahkan kalian diskusi. Nanti kita diskusikan. Silahkan kalian diskusikan dalam kelompok ya. Kelompoknya itu kita akan bagi ya. Ayu, belum di ya, oke. Di sini kita akan bagi jadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama ada Wahyu, Tohir, Ayu, Anton, dan Kartika. Itu kelompok pertama. Kelompok 2-nya ada Dida, Umi, Dwi, Alwi. Ada yang belum disebut? Sama Saya belum. udah ya? Udah semua. Oh iya, sama Syafa. Syafa masuk kelompok 2 ya. Oh, Dwi itu Dwi Syifa ya. Silahkan mengerjakan kegiatan 2 ini. Nah, di sini ada tentang model-model atom. Di sini kalian tulis nama kelompoknya siapa aja. Lalu nanti di sini tinggal dipilih nih penemunya siapa dan di sini penjelasannya. Nah, di sini kalian bisa baca lewat PPT atau dokumen ya, bahan ajar begitu ya. Ibu kasih waktu berapa menit ya? Ibu kasih waktu 2 menit ya. 2 menit. Nanti yang sudah boleh di-share screen ya. Kelompok 1 yang kegiatan 3, kelompok 2 yang kegiatan 4 ya.
Ada pertanyaan? Semuanya sedang serius ya. Nah, ini yang kelompok 1, nanti silahkan. Ini yang kelompok 2. Apakah Wahyu sudah? Kelompok 1 bisa dibagi-bagi ya. Kelompok 1 misalnya Wahyu kelompok nomor 1, terus nomor 2-nya Thohir, nomor 3-nya Ayu, nomor 4-nya Anton, nomor 5-nya Kartika gitu ya. Oke, siap? Sudah siap semuanya? Makasih ya. Coba kelompok 1, apakah kalian siap semuanya? Silahkan ya. Nomor 1 coba Wahyu. Wahyu, kira-kira nomor 1 ini Wahyu jawabnya apa nih? Wah, Wahyu left meeting. Kayaknya terjadi sesuatu ya. Oke, perwakilan lainnya. Thohir, ada Thohir? Oh, Wahyu udah join lagi. Mau Wahyu atau Thohir nih? Halo Wahyu, apakah sudah siap? Nomor 1, Bu. Oh, Thohir aja ya. Oh, iya suara Ibu putus-putus. Ya, mohon maaf ya. Thohir boleh jawab nomor 1 apa nih? Model atom siapa nih? Berdasarkan dari PPT. Hari Dalton, Bu. Dalton. Kenapa? Ciri-ciri utama yang Dalton tuh apa sih? Seperti bola. Oh, iya. Bola. Oke, kelompok 1 yang lainnya. Bu, maaf di sini hujan lebat. Iya, nggak apa-apa. Wahyu tetap semangat ya, jangan sampai putus asa. Nomor 2 ada Ayu. Ayu coba Ayu. Nomor 2 ini apa nih? Model atom siapa nih yang kedua nih? Ini ya Bu, kalau nggak salah Thomson ya Bu. Thomson. Kita lihat nanti ya, betul atau tidak. Kenapa Ayu milihnya ini Thomson? Itu karena dia kayak apa sih? Ada kayak kismis-kismis gitu Bu. Di bagian luar atomnya gitu ada bulat-bulat kecil-kecil kayak gitu. Kayaknya. Kayak roti kismis ya. Jadi kalau di luar negeri ya roti kismis tuh kayak gini. Kalau di kita mah kayak onde-onde ya ini kan ya. Iya. Oke, terima kasih Ayu. Kalau menurut Anton yang ketiga apa nih? Ketiga itu Rutherford, Bu, sepertinya, Bu. Oh iya, huruf D-nya kurang ya? Iya, Rutherford. Iya, Bu. Cirinya apa nih Rutherford itu? Itu positifnya ada masanya apa ya? Ada masanya. Elektron mengelilingi. Ada elektron yang mengelilingi. Mengelilingi apa? Inti, Bu. Intinya positif. Oke. Dan masanya. Ada itu, Bu. Oke, baik ya. Nanti kita cek ya. Iya, Bu. Oke, kalau yang keempat menurut Kartika gimana nih? Menurut saya itu Niels Bohr, Bu. Oh, Niels Bohr ya. Niels Bohr. Jadi ciri-ciri si Niels Bohr itu apa coba? Menurut Kartika. Atau menurut kelompok 1? Atomnya terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan muatannya positif, Bu.
dan muatannya positif. Oke ya, nanti kita cek. Lalu yang terakhir nih ada yang mau mewakili dari Anton lagi deh, Anton, karena Anton sangat pintar ya. Coba yang kelima ini kenapa nih? Model atom siapa? Apa ya Bu? Modern apa ya Bu? Kayaknya. Iya, nah itu sih Schrödinger ya namanya. Ya, oh ya Schrödinger. Iya, kalau ini ciri khasnya apa nih? Ciri khasnya Kayak donat. iya Bu, kayak donat. Apa nih? Atau apa nih maksudnya nih merah-merah apa nih? Apa Bu ya? Sebentar. Atau kelompok Atom, satu yang ya, lain? yang lain coba Bu. Ada sub. Ayu. Atau Tohir boleh Tohir. Ada subatomnya. Ada subatom. Atomnya. Ya, oke ya. Kita skip dulu ya, nanti kita cek bersama-sama ya. Oke. Untuk kelompok 2, apakah kelompok 2 sudah siap? Sepertinya Anda sudah siap ya. Coba Alwi, mana Alwi? Alwi lagi sholat nggak? Diwakilkan Bu. Alwi ada di situ ya. Alwi pasti bisa menjawab di sini ya. Coba di sini partikel pembentuk atom tuh kira-kira ada apa aja nih? Kalau di baris pertama, kalau di inti atom itu proton. Pinter. Kalau tidak salah. Muatannya apa proton? Muatannya positif. Masanya berapa nih masanya, tahu nggak? Masanya 1 kalau tidak salah ya. Oh iya, pasti udah lihat itu ya PPT bahan ajarnya ya. Iya. Sedikit. Betul. Oke, rekan yang lain nih kira-kira Dida boleh bantu untuk ngisi nomor 2. Untuk letak posisinya belum Bu, tapi namanya kan tadi neutron ya, muatannya itu tidak bermuatan dan masanya 1. Masanya 1, iya betul. Terima kasih. Teman-teman yang lain bantu jawab ya. Ya, teman yang lain nih, ini Dida belum tahu nih letaknya neutron itu di mana ya. Coba ada yang bantu? Umi misalnya, Umi. Kalau Di Neutron itu di inti atom ya. itu ya Bu, yang seimbang itu bukan sih antara positif sama negatif ya? Ya, nah, nanti kita lihat ya, apakah atom selalu seimbang muatannya atau bisa tidak seimbang ya, kita lihat ya. Oke. Nomor 3, nah ada satu lagi nih yang masih kosong menurut Syifa nih. Menurut Syifa apa ya kira-kira yang ketiga? Elektron, Bu. Oh, itu letaknya elektron atau namanya elektron? Letaknya di kulit atom ya, Bu? Oh, kulit atom. Belum. Baiklah, kita nanti kita identifikasi bersama ya. Iya, Bu. Betul atau enggak. Namanya elektron ya. Elektron. Muatannya berapa nih? Oh, udah ada di sini ya, muatannya -1. Betul. Masanya berapa coba? Masanya berapa ya, Bu? 1 ada yang apa ya? tahu? Kayaknya 1 juga. Coba kita lihat ya, apakah 1? Berapa? Umi tadi kata kayaknya. Kalau tidak salah 0, Bu. Kalau tidak salah. Oh, kalau tidak salah, menurut Umi 0. Iya, itu kelompok saya, Bu. Oke, luar biasa sekali kelompok 1 dan kelompok 2 berapi-api. Nah, untuk melihat apakah pekerjaan kita betul atau sudah tepat atau misalnya masih ada yang harus diperbaiki, di sini kita scroll lagi ke bawah. Scroll. Nah, kalau kalian yang kelompok 1 dan 2 kalau udah ngisi nanti boleh klik finish ya. Finish. Nah, nanti sama Ibu dinilai. Begitu. Nah, sekarang kita akan coba simulasi ya, simulasi bersama-sama. Di sini kita akan coba membuat atom ya. Nanti kita tahu nih tadi kata Umi
masanya elektron itu 0. Kita lihat apakah betul atau tidak ya. Kita tinggal klik, kalian bisa nyoba klik. Nah, di sini Ibu mau memberikan pengarahan dulu. Di sini tuh ada orbit-orbitnya ya. Ini model atom siapa coba? Ada yang masih ingat tadi? Yang ada orbit-orbitnya itu adalah si Bohr ya, model atom Bohr. Jadi di sini ada garis-garisnya. Kalau misalnya yang awan ini itu buat yang modern. Nah, di sini Ibu ambil, kalian bisa ngambil di sini yang bola merah, ini proton, ini neutron, ini elektron ya. Kita ambil satu proton nih. Nah, ternyata di sini kalau kita ngambil satu ke sini berubah namanya jadi H, hidrogen. Kalian bisa ininya diperbesar ya biar ngelihat. Nah, jadi di sini proton itu kalau ada satu proton masanya berapa nih? Satu. Berarti tadi tabelnya sudah betul ya. Selamat untuk kelompok 2 ya. Proton itu beratnya 1 ya. Sekarang kalau Ibu tambahin 2 proton, apa yang terjadi? Apa yang berubah? Unsur Masanya helium. Ganti nama, Bu. Hah? Oh, ganti nama. Iya. Namanya berubah jadi helium. Ya. Lalu lihat di sini muatannya jadi berapa nih? Jadi plus 2. Masanya plus 2. Oh, kita juga bisa checklist ini nih, stabil atau tidak stabil. Ada yang terjadi kalau ternyata cuman ada proton aja, apa yang terjadi? Apa? Coba. Yang Ayu tolong di mute dulu ya, Ayu. Nah, bergetar ya, karena itu kita bisa sebutnya unstable atau tidak stabil. Loh. Mana saudara-saudara. Sebentar ya, saya suka kehilangan jejak. Nah, ini ya. Nah, di sini ternyata kalau helium cuma 2 aja protonnya tidak stabil ya. Kira-kira menurut Anton, apa yang harus Ibu lakukan supaya dia jadi stabil? Benar, Bu. Dikasih elektron apa neutron dulu, Bu ya? Elektron kayaknya deh. Oh, kita coba dikasih elektron. Ya, Bu. Kenapa ya dianya? Iya. Coba di layar kalian sendiri ya, bisa atau tidak. Siap, Bu. Apakah suara saya masih terdengar? Terdengar, Ibu. Iya. Masih. Terdengar, Bu, jelas banget. Gambarnya sepertinya kok berhenti, Bu. Iya, seperti tadi lagi laptop saya ngehang lagi ya. Jadi silahkan kalian coba kegiatan selanjutnya ya. Kalian bisa coba-coba tuh si protonnya kalau ada 3, kalau ada 4 begitu ya. Ibu akan kembali dalam beberapa saat lagi ya. Silahkan mengerjakan. Kita tadi udah belajar bikin atom ya. Jadi kalian udah tahu nih, oh kalau neutron sendirian ternyata dia tidak stabil. Berarti supaya stabil harus ditambah proton gitu ya. Dan kalau kalian lihat, kalau kita tiap nambah proton, dia akan berubah namanya ya. Lihat nih, jadi berubah namanya. Nah, kita bisa sebutkan kalau proton ini tuh kayak kalau di manusia kayak fingerprint ya. Jadi setiap unsur itu pasti di nomor protonnya beda-beda gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya nanti SMA belajar ya di sini tuh ada tabel periodik. Nah, di tabel periodik itu menandakan jumlah protonnya gitu ya. Nah, di sini gimana kalau elektron sendirian, dia stabil tidak? Nah, kalian bisa nyobain nih, kalau elektron sendirian stabil nggak ya? Nah, ternyata dia masih bisa, tapi dia bakalan susah buat nempel, nggak mungkin ya, karena elektron itu kan muatannya negatif nih, negatif 2. Nah, dia tuh kalau misalnya nggak ada intinya, itu nggak bisa gitu ya. Nah, sekarang kalian scroll ke bawah. Nah, di sini kalau kita scroll lagi ada LKPD lagi nih ya, ada kegiatan 5. Nah, di sini kalian buat
model atom yang seperti ini nih. Nah, lalu nanti kalian tulis nama unsurnya apa. Lalu nanti kalian lihat nih jenis atomnya itu apakah netral, apakah ion positif atau ion negatif. Tahu dari mana, Bu? Nah, ya kayak tadi misalnya Ibu masih nih proton. Nah, nanti kalau kita lihat nih ada 2 elektron, 1 proton. Nah, nanti ada minus. Nah, berarti ini ionnya dia bukan atom netral tapi ion negatif. Jadi ion negatif itu saat muatannya lebih banyak yang negatifnya, maka dia jadi ion negatif. Coba kalau menurut Dida, biar jadi ion positif apa yang harus dilakukan? Ditambah protonnya, Bu. Tambah protonnya. Oh iya, betul. Tapi dia bergoyang-goyang, tidak stabil. Aduh, gimana tuh, Bu? Jangan goyang-goyang. Neutron. Dia tambah neutron. Jadi neutron ini fungsinya supaya si protonnya stabil, begitu ya. Nah, kalau muatan itu ditentukan dari proton sama elektron. Sedangkan kalau massa ditentukannya sama proton sama neutron. Nah, makanya di sini massanya 3. Kenapa? Karena protonnya 2, neutronnya 1 gitu ya. Elektronnya bukan ada 2. Tadi kata Umi ya, elektron itu sebenarnya bukan 0 ya. Elektron itu massanya sangat-sangat kecil. Jadi saking kecilnya jadi diabaikan gitu ya, jadi dianggap 0. Silakan kalian coba di sini ya. Nah, nanti kalian coba nih di sini kalau protonnya 3, neutronnya 3, nama unsurnya apa gitu ya. Kira-kira kita langsung tunjuk saja ya kalau begitu. Kayaknya semuanya juga sudah siap. Oke, untuk Umi, coba Umi ya, Umi. Kalau protonnya ada 3, nama unsurnya apa nih? Nih, kalau ini kan 2 nih helium. Kalau 3 kira-kira apa ya? Halo Umi. Atau teman litium. Oke, nama jenis atomnya apa nih kalau semuanya proton, apakah netral, positif atau negatif? Positif karena apa coba? Karena semuanya proton ya. Stabil nggak pas di modelnya tadi? Dia bergoyang-goyang nggak? Dia bergoyang-goyang nggak nih? Coba nih ibu bikin. Enggak Bu, nggak bergoyang, kita lihat. Nah, ternyata tidak stabil ya. Berarti di sini jumlah protonnya ada berapa? Ada 3. Neutronnya ada nggak? Nggak ada tadi Bu. Nah, elektron? Iya, betul. Kalau yang nomor 2, coba bisa Syafa. Coba Syafa. Menurut Syafa ini nama unsurnya apa nih? Ada 3 ya, Bu? Iya. Sama, litium. Litium betul. Jadi tidak berpengaruh ya neutronnya nambah kalau protonnya 3. Jenis atomnya apa coba? Netral, Ibu. Netral? Apakah betul? Kita lihat. Itu Kalau ada kita tambahin neutronnya 3 ya. Kira-kira dia jadi nah, ternyata apa nih? Positif. Jadi positif ya. Karena neutron itu muatannya 0 ya, betul. Stabil enggak nih? Tadi kita lihat. Oh, stabil ya. Jadi kalau ada proton sama neutron itu jadi stabil. Tadi ininya 3, ininya 3. Ada elektron enggak?
Tidak ada, Bu. Oke. Next, nomor 3 coba sama siapa ya? Sama Dida. Ayo Dida nomor 3. Ini nih cuman satu, apa nih namanya nih? Mana, Bu? Yang ini hidrogen ya? Iya, betul. Kayaknya ini calon profesor ya, pasti. Amin. Jadi di sini muatannya berapa nih? Muatannya negatif bukan, Bu? Iya, betul sekali. Karena elektronnya lebih dari 1 ya. Stabil Iya. tidak? Dicek, ternyata stabil, Bu. Oke, berarti protonnya berapa? Protonnya 1, Neutronnya? kemudian neutronnya 1, Iya. elektronnya 2. Oke ya, nanti yang selanjutnya silahkan kalian coba lagi ya. Nah, di sini juga di yang ini kalian bukan cuma bisa nyobain bikin unsur, kalian juga bisa belajar simbol-simbolnya nih ya. Misalnya tadi kalau ininya 1 kan hidrogen. Nah, di sini kalau kalian nanti ngelihat sistem periodik unsur, ada yang namanya nomor massa, ada yang namanya nomor atom. Nomor atom itu yang di bawah menunjukkan jumlah protonnya. Nah, kalau yang di atas itu jumlah proton ditambah jumlah neutron. Karena neutronnya nggak ada, berarti 1-1 gitu ya. Muatannya ini dari mana nih kira-kira menurut Alwi dari mana nih +1? Yang mana, Bu? Nih, coba lihat di sini. Kan ini protonnya 1. Nah, muatannya jadi +1 dari mana coba? Karena jumlah totalnya cuma proton aja, jadi +1. Pinter ya. Itu. Nah, nanti kalau Ibu tambah elektron, nah nomor masanya bertambah jadi 2. Elektronnya tambah lagi nah jadi 3 gitu ya. Tapi dia tidak stabil, dia harus ada elektron. Tetap harus nambah proton. Jadi helium ya. Sekarang di sini ada permainan. Ada satu permainan. Nah, kalau protonnya 2, kira-kira namanya apa nih? Coba yang bisa. Helium. Helium? Helium ya, betul nggak ya? Atomnya netral atau enggak nih? Netral. Menurut Alwi yang ini nih. Kita cek. Aduh, luar biasa dikasih smile ya. Selanjutnya siapa yang mau? Kayaknya kok kepencet ya. Coba yang bisa siapa nih yang protonnya nomor 8? Siapa coba? Coba menurut Thohir apa nih? NE itu, Bu. NE kita lihat. Terus netral apa ion nih? Bermuatan atau tidak bermuatan? Bermuatan. Ayo, bermuatan. Kita cek. Sad ya. Jadi di sini ada cara menghitungnya ya. Jadi di sini ini tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini thread gitu ya. Nah, tinggal kita menentukan dia netral atau ion ya. Kita lihat kalau yang menentukan muatan adalah jumlah proton dan elektron ya. Kita bandingkan, sama, berarti dia netral. Kalau protonnya lebih banyak itu jadi positif, kalau elektronnya lebih banyak itu jadi negatif. Nah, begitu. Ada pertanyaan untuk sifat-sifat atom ini? Bisa ya. Nah, kita lihat kembali di sini
Berarti kita flashback ya. Flashback di yang ini. Oh, karena Ibu tadi udah restart ya. Ibu cek tadi di kelompok 2 yang ini udah betul semuanya ya. Oke. Terus yang kelompok 1 ini udah benar semua. Kelompok 2 yang ini juga udah betul semua ya. Karena tadi udah direvisi sama Umi, ini masanya itu sebenarnya lebih kecil, sangat kecil gitu ya. Jadi sebenarnya ada tapi sangat kecil, jadi diabaikan. Begitu ya. Lalu untuk yang ini nih, yang tadi ya. Jadi alhamdulillah anak-anak Ibu udah pintar semuanya ya. Jadi betul ya, yang benda terkecil itu adalah atom. Tapi kalau menurut Alwi nih, si Ibu Caca, Ibu Cici yang benar. Kenapa Alwi alasannya Ibu Cici yang benar? Karena paling cantik, Bu. Oh, kalau paling cantik. Iya ya, sebenarnya yang jawab nomor 1 benar itu juga nggak apa-apa. Jadi Bu Cici ini adalah dia guru biologi. Jadi menurut dia, kalau misalnya atomnya itu berdiri sendiri, belum ada fungsinya. Nah, itu kalau di makhluk hidup berarti belum jadi bagian yang terkecil. Jadi bagian terkecilnya itu harus udah punya fungsi gitu ya. Oke. Dari sini, nah kalian scroll sekarang ke bawah. Nah, di sini ada artikel. Nah, ada artikel tentang perubahan teknologi nuklir nih. Ada yang pernah dengar kata-kata nuklir sebelumnya? Nah, Kalau bom. Oh, Bom betul. Bom nuklir. Kirain di sini yang suka nonton Tan Boy Kun ya pasti tahu ada samyang nuklir ya. Jadi saking pedesnya gitu ya. Tapi di sini nuklir itu adalah reaksi, saudara-saudara ya, reaksi antara atom, antar inti atom ya. Di sini dulu pernah ada yang namanya pemboman Hiroshima sama Nagasaki. Ada yang pernah dengar? Itu dahsyat sekali ya. Iya. Menurut Tohir nih, apa bedanya bom yang terjadi di Hiroshima sama Nagasaki sama bom yang terjadi di Afghanistan misalnya? Apa bedanya coba? Kalau di Hiroshima Nagasaki itu setelahnya tidak ada itu. Oh iya betul, saking dahsyatnya ya. Jadi kalau bom-bom yang meledak itu dar. Nah, itu yang terjadi adalah reaksi kimia antar elektron aja gitu ya. Tapi kalau bom atom itu yang terjadi adalah reaksi inti atom gitu ya. Nah ternyata walaupun itu sangat berbahaya ya kalau dimanfaatkan untuk perang, tapi bisa juga banyak manfaatnya. Nah, di sini kalian bisa baca beberapa dampak teknologi nuklir ya di bidang yang positif gitu ya. Nah, nanti kalian silakan baca, kemudian kalian tuliskan nih. Oh, ini masih kumparan. Nah, kalian bisa tuliskan di sini hal-hal yang baru diketahui. Di sini kalian tinggal tambah plus. Nah, nanti misalnya di sini butir. Ternyata nuklir sangat bermanfaat. Nah, kalian nanti boleh nambahin, boleh pilih nih mau warna apa, green misalnya ya. Nah, nanti ada di sini. Nanti sama Ibu dikasih komen ya. Jadi silakan Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk membaca artikel kemudian menuliskan pendapatnya gitu ya. Ayo, siapa yang belum membaca, ayo silakan dibaca, kemudian memberi tanggapan ya. Nah, ada yang lagi mengetik ya. Nah, kalian bisa baca di sini.
Jangan lupa setiap LHPD yang tadi kegiatan 1 sampai 5 kalian klik finish ya supaya Ibu bisa menilai nanti kinerja kalian begitu ya. Ada pertanyaan? Nah, nanti setelah menuliskan ini, kalian akan Ibu kirim link ya untuk melakukan evaluasi. Begitu. Nah, dari rangkaian tadi, wah nih, pisau bermata dua, siapa kamu? Di balik kekuatan yang dahsyat dan penuh misteri, ternyata nuklir merupakan sumber energi yang memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi negara, gitu ya. Semoga nih salah satu dari kalian nanti bisa jadi ahli nuklir ya, bisa kerja di Batan. Ibu pernah ke Batan ya, di sana luar biasa sekali. Tapi kalau perempuan memang masih jarang ya, jadi rentan radiasi nuklir. Tapi tidak apa-apa karena Ibu melihat masa depan kalian sangat cerah ya. Jadi terus mendalami ya ini tentang atom sangat menarik sekali. Terima kasih banyak. Coba ada yang mau memberikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Kayaknya Syafa siap nih ya memberikan kesimpulan. Salah enggak apa-apa ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Kesimpulannya dari yang kita pelajari hari ini itu ternyata bagian terkecil dari makhluk hidup ataupun benda itu adalah atom. Kemudian atom itu ternyata sangat bermanfaat bagi kehidupan. Itu di antaranya yaitu ada pada nuklir. Seperti itu. Oke, tepat sekali ya Syafa. Semoga Syafa segera mendapatkan jodoh. Oh enggak ya. Semoga Syafa nanti nilainya bagus gitu ya. Masih SMP, masih jauh ya. Terima kasih banyak semuanya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih Bu Agustina. Iya Bu. Medianya bagus sekali ya. Tapi begini Bu, Ibu dan Bapak hari ini kan kita online ya Ibu dan Bapak ininya ya peer teachingnya. Nanti offline ke siswa itu akan ditampilkan seperti apa sih media itu? Siswanya kan ada di kelas Bu. Apakah mereka per kelompok memainkan itu atau buat kita atau gimana? Iya Bu, ada per kelompok, tapi kelompoknya 3 orang gitu, nggak kelompok banyak. Terus mereka hampir kayak tadi sih sama eksplorasi. Kalau di sekolah kan ada laptop, jadi anak-anak nanti diskusi satu kelompok satu laptop gitu. Ya, jantan iya jadi bahasa Sunda. Jadi memang mereka satu laptop, tapi kan harus dibimbing ya. Berarti mereka ada laptop, tapi juga kan di depan Ibu pegang tadi Bu. Jadi ya ada, saya contohin dulu, terus nanti mereka nge-explore si pet-nya itu gitu. Itu pet ya? Iya. Memang kemungkinan untuk satu-satu itu sudah memungkinkan ya, tidak berkelompok. Kalau satu-satu karena nanti itu kan kita ngecek kayak mereka progresnya gimana. Kalau satu-satu terlalu banyak yang harus diceknya gitu Bu. Terus kalau misalnya per kelompok kan? Iya per kelompok Bu, untuk ini mah per kelompok. Ya. Baiknya, jadi sudah terpikirkan ya untuk offline-nya seperti apa.